Waalaikumsalam. Kakak dari peserta Latsar CPNS 2021, perwakilan dari kelompok 1, gelombang 1, angkatan 3. Boleh wawancara sebentar? Boleh. Boleh. Dengan siapa ya? Perkenalkan, saya Naila Syifa Azhara. Profesinya? Saya pelajar, Pelajar. Umurnya berapa, Dek? 14 tahun. Oke, di sini kakak mau wawancara sebentar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Adek, menurut pandangan Adek, wawasan kebangsaan itu yang bagaimana ya? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah sebagai cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungan sekitar dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan di kehidupan bermasyarakat yang berbangsa dan bernegara. Oke. Oke, kalau yang nilai-nilai bela negara menurut Adik gimana ya? Bela negara, kecintaan kita terhadap negara Indonesia untuk menjunjung tinggi rasa persatuan, menjunjung tinggi rasa patriotisme dalam kepentingan mempertahankan negara. Oke, kalau seandainya Adik implementasikan di kehidupan sehari-hari, menurut Adik itu yang bagaimana ya? Contohnya seperti kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada, mematuhi protokol kesehatan, dan dengan juga memakai masker ya? ya juga. Terus dengan menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, itu juga udah termasuk bela negara. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, Mohon maaf kalau kakak mengganggu ya. Ya, tolong dada-dada dulu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baiklah. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Perkenalkan, di sini saya Mariani, peserta Latsar Angkatan 3 dari kelompok 1. Tapi sebelum untuk memulai pertanyaan, mungkin lebih baik untuk perkenalkan diri dulu ya, Pak, sebelumnya. Saya, Bu. Ya, Pak. Oh iya, Pak. Baik. Izin, Bu, memperkenalkan diri. Nama saya Dana Rahmat Bustiawan. Saya sekarang tinggal di Jakarta, usia saya 28 tahun, dan sekarang saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang ada di Jakarta. Oh, gitu. Baiklah, bisa kita mulai untuk pertanyaannya, Pak? Ya, silakan, Bu. Ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang mana pertanyaannya itu bagaimana kesiapsiagaan kita sendiri sebagai warga negara Indonesia menghadapi aksi bela negara pada era digitalisasi. Nah, itu seperti apa, Pak, menurut Bapak? Baik. Saat ini memang segala aspek kehidupan manusia itu mulai beralih dari konvensional ke digital. Sebut saja misalkan seperti teknologi-teknologi di bidang transportasi, di bidang pendidikan, di bidang teknologi pertahanan dan keamanan mungkin ya. Hampir semuanya mulai beralih menjadi digital. Untuk itu, kalau kita tahu kesiapsiagaan bela negara itu kan tidak hanya menyangkut kesiapsiagaan atau kesemaptaan secara fisik, namun juga mental dan sosial budaya masyarakat kita. Nah, kalau kita lihat saat ini segala aspek mulai beralih dari konvensional ke digital, artinya yang perlu kita siapkan tidak hanya prioritas ke persiapan secara fisik, namun yang lebih prioritas itu adalah kesiapsiagaan kita secara mental, pengetahuan masyarakat dan sosial budaya kita. Sebut saja misalkan seperti saat ini teknologi-teknologi dari luar, bisa mesin pencari seperti Google, pemutar video seperti YouTube, atau dan lain sebagainya ya, itu rata-rata masih berasal dari
pihak luar. Kita diberikan kemudahan dengan adanya teknologi-teknologi itu, namun di sisi lain kita juga mendapatkan ancaman. Ancamannya data-data kita, data-data warga negara kita itu sebenarnya bisa dibilang bocor ke mereka. Itulah mengapa negara-negara maju juga, negara-negara seperti China, Jepang, mereka tidak serta-merta mengizinkan masyarakatnya untuk dapat mengakses teknologi-teknologi dari luar tersebut. Seperti China, mereka punya mesin pencari sendiri, mereka punya sejenis YouTube sendiri. Mereka tidak serta-merta langsung menerima teknologi-teknologi tersebut. Itulah bentuk kesiapsiagaan bela negara dari negara mereka. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan untuk negara kita? Kita harus, generasi muda kita harus adaptasi, harus menyiapkan pengetahuan, harus menyiapkan skill untuk dapat berkompetisi, untuk dapat juga menciptakan teknologi-teknologi. Oh, baiklah Pak, kalau seperti itu saya rasa cukup untuk diskusi kita Pak. Untuk penjelasannya terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eden Fendri. Umur saya sekarang 25 tahun. Untuk saat ini saya masih mencari pekerjaan dan barusan tamat sarjana matematika. Coba saudara sebutkan nilai-nilai bela negara apa saja yang sudah saudara terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kan sebagai masyarakat umum ini, menurut saya implementasi bela negara itu dalam kehidupan saya ya seperti mencari pekerjaan, di mana saya ini belum memperoleh pekerjaan, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan juga implementasi dari bela negara yang merupakan cinta tanah air dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya masing-masing. Menurut saudara, apa saja yang menjadi gangguan, hambatan, dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara pada zaman sekarang ini? Menurut saya yang menjadi hambatan dan tantangan wawasan kebangsaan dan bela negara pada era sekarang ini itu bersumber dari diri kita sendiri, yang dimana kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih memiliki tingkat kesadaran diri yang kurang tentang pentingnya bela negara dan wawasan kebangsaan itu, dan juga figur-figur yang seharusnya memberikan contoh dalam pemerintahan itu tidak sesuai sebagaimana semestinya. Seperti kita tahu berita-berita korupsi di pemerintahan dan juga sidang-sidang DPR yang banyak ribut seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 3 peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Bengkulu Tengah. Bela negara sangat penting bagi setiap orang. Bela negara harus ditanam sejak dini agar dapat memupuk diri mencintai negeri. Kesimpulan dari interview kami pada narasumber yang pertama, bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang seseorang terhadap masyarakat dan negaranya, di mana cara pandang ini menjadi motivasi mereka untuk melakukan aksi bela negara dan dapat dilakukan dengan cara tolong-menolong, mentaati peraturan, dan hal-hal lainnya yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari interview pada narasumber yang kedua, bahwa dalam menghadapi kesiapsiagaan bela negara bukan hanya kesiapan fisik dan mental, melainkan kesiapsiagaan bela negara harus dimulai dari diri sendiri, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Kesimpulan dari interview pada narasumber ketiga, bahwa wawasan kebangsaan pada era sekarang ini cukup memprihatinkan karena masih banyaknya masyarakat yang gampang mempercayai berita hoax. Hal inilah yang menjadi hambatan dan gangguan dalam penerapan nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, karena masih kurangnya kesadaran diri masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Karena itu, masyarakat harus lebih selektif lagi dalam upaya mencari berita-berita valid dan terbukti benar.
kita juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara mencari lowongan kerja, menjaga lingkungan di sekitar kita, dan beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dari interview terhadap seluruh narasumber, kami menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang hidup seseorang terhadap masyarakat dan negaranya, di mana cara pandang ini menjadi motivasi mereka untuk melakukan aksi bela negara. Karena itu masyarakat harus cerdas dalam menjalankan kehidupan pada era sekarang ini dengan menyiapkan fisik dan mental dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita bisa melaksanakannya dengan berbagai macam upaya, di antaranya menyaring informasi dengan benar, menjaga lingkungan, bekerja secara profesional, menghormati dan saling menghargai sesama masyarakat, dan banyak hal lainnya dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama.